Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Math at Connect Podcast, connecting people, ideas, and opportunities in mathematics education. Hari ini teman-teman kita ditemani oleh Nadia. Mungkin boleh perkenalan dulu kali ya biar kenal semua gitu. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Syifa Utami. Kemudian mungkin untuk saat ini saya sedang mengenyam pendidikan S2. Insya Allah mungkin nanti sampai S3 gitu di jurusan pendidikan matematika di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi selain S2 langsung S3 ya. Oke, nah ini yang menjadi menarik adalah kok bisa gitu S2 langsung S3. Nah, boleh diceritakan nggak ini kamu nih di UPI sedang S2 dan langsung S3 itu melalui beasiswa apa namanya dan kurang lebih kayak highlight beasiswanya itu kayak gimana sih gitu. Oke. Jadi alhamdulillah gitu ya, saya dapat kesempatan untuk bisa menjadi salah satu awardee dari beasiswa PMDSU. Jadi PMDSU itu kepanjangannya Program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul. Nah, jadi sudah terlihat gitu ya dari singkatannya kan ada doktor. Jadi beasiswa ini itu memang diperuntukkan untuk sarjana unggul dan kita itu diberi beasiswa insya Allah sampai mengenyam pendidikan doktor gitu. Nah, jadi karena sampai doktor, jadi kita di sini S2 sekaligus S3 seperti itu. Jadi S2 sekaligus S3 dengan fast track. Jadi durasinya kurang berarti lebih itu berapa lama? Durasinya berapa lama? Durasinya kalau normalnya kan 5 tahun ya, 2 tahunnya S2, 3 tahunnya gitu S3. Betul. Gitu. Nah kalau yang ini karena fast track jadi kita dipangkas 1 tahun gitu. Jadi untuk S2 S3-nya 4 tahun. Luar biasa ya. Terus selain itu kira-kira nih benefit dari beasiswa ini selain tadi fast track, waktunya lebih singkat, langsung fokus gitu kan. Mungkin langsung fokus ke penelitian ya. Selain itu untuk benefit yang lain kira-kira apa yang mungkin di jalur reguler kita nggak dapet gitu? Oke. Untuk benefitnya sih lumayan banyak gitu ya, karena yang pertama otomatis bulanan itu uang bulanan itu pasti diberikan, kemudian juga untuk biaya kuliahnya juga gratis diberikan juga dari beasiswanya, dan nanti untuk tahun kedua sampai tahun keempat itu ada dana penelitian dari pihak pemberi beasiswanya yang nominalnya itu maksimal untuk satu mahasiswa itu 60 juta itu maksimal seperti itu. Nah, kemudian juga mungkin yang membedakan meskipun ini beasiswanya itu di dalam negeri, kita nanti untuk mungkin tahun ketiga atau tahun keempat itu ada program namanya Sandwich Like. Jadi Sandwich Like itu seperti misalkan kita mau exchange ataupun penelitian ke luar negeri gitu selama beberapa bulan, maksimal mungkin 1 semester gitu. Nah, nanti di sini kita bisa mengajukan untuk bisa ikut exchange ataupun penelitian ke luar negeri ke pihak pemberi beasiswanya gitu. Nanti dibayarin gitu dari mulai tiket pesawatnya, dari mulai tempat tinggalnya di sana, kemudian juga bulanannya dan sebagainya. Seperti itu sih. Wah, menarik banget nih Nadia. Boleh di-spill nggak kira-kira bulanannya berapa nih kalau kita bandingkan sama sebelah beasiswa yang terkenal itu? Sebutlah LPDP gitu ya. Kira-kira apakah perbedaannya signifikan atau tidak begitu? Kalau boleh sebenarnya mungkin kalau untuk di dalam negeri itu kurang lebih sama ya, karena mungkin kalau di luar negeri kan tergantung dengan negaranya gitu ya. Betul. Untuk bulanan. Nah, kalau untuk di dalam negeri ini, jadi untuk tahun pertama itu biaya per bulannya
3.750.000. Lumayan banget ya. Kemudian jadi lumayan lah untuk bulanan ngekos dan sebagainya gitu kan. Udah lebih dari Kemudian cukup. nanti benar. Kemudian nanti untuk tahun kedua sampai seterusnya itu naik jadi 4 juta per bulan seperti itu. Oh, mantap. Ada pertanyaan lagi nih. Beasiswa ini PMSDU itu kan tadi selain kayak seolah-olah itu S2, S3 cepat. Nah, kira-kira setelah itu tuh ada ikatan dinas atau ada benefit lain nggak? Misalnya apakah diberikan kesempatan langsung ada tiket gratis jadi dosen di mana gitu? Ada gitu nggak? Oh, oke. Kemarin itu kita sempat mengikuti pembekalan gitu ya dari pihak pemberi beasiswanya. Oh iya, ini pihak pemberi beasiswanya itu dari Dikti ya. Jadi kalau mungkin berbeda ya, kalau LPDP mungkin dari Kementerian Keuangan gitu kan. Nah, kalau ini dari Diktinya langsung. Nah, kemarin itu kita sempat menanyakan gitu tentang peluang kerja ketika kita lulus itu seperti apa. Nah, untuk dari Dikti ini sebenarnya ketika kita melihat track record dari lulusan PMDSU ini, itu memang kebanyakan menjadi dosen seperti itu. Jadi dosennya itu kebanyakan di tempat mereka mengenyam pendidikan PMDSU-nya seperti itu. Nah, sebenarnya untuk sampai saat ini itu belum ada yang namanya mungkin ikatan dinas lah atau langsung diangkat jadi PNS gitu ya. Untuk sampai ini belum ada. Tapi dari Diktinya pun itu banyak yang bilang kalau misalkan bahkan sebelum mahasiswa PMDSU ini lulus itu dari perusahaan-perusahaan gitu ya, misalkan dari lembaga penelitian atau dari perusahaan industri dan sebagainya, itu sudah mulai mungkin dibilang ngecup gitu ya. Jadi kayak saya mau yang ini kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman gitu ya berniat untuk bisa menjadi bagian dari mahasiswa PMDSU, untuk karir ke depannya itu nggak perlu khawatir, karena pertama kita itu punya banyak koneksi terutama dengan dosen kita gitu kan. Jadi nanti ketika kita mau menjadi dosen di universitas yang kita belajar sekarang pun itu akan diberi jalan gitu, mungkin sama dosennya, dikenalin sama siapa, dan lagi ketika kita juga berprestasi gitu menjadi mahasiswa PMDSU, perusahaan maupun lembaga-lembaga yang di luar itu pada nyari kita gitu. Seperti itu sih untuk gambaran karir ke depannya. Oke, cool. Pertanyaan yang lain yang ingin saya tanyakan ke Nadia nih adalah ini tentang keunikan mencari supervisor, advisor atau promotor. Kira-kira kalau di beasiswa ini tuh kita harus nyari sendiri kayak di beasiswa lain yang LPDP, Fulbright katakanlah, dan beasiswa lain, ataukah gimana nih mekanismenya? Oke, untuk mekanismenya, jadi sebenarnya kalau keunggulan dari PMDSU ini gitu ya, kita tidak benar-benar mencari dari nol gitu ya, mencari mulai dari universitasnya, jurusannya, kemudian kita melihat penelitian dosen di universitas dan jurusan tersebut itu apa. Tapi untuk di PMDSU ini kita tinggal lihat aja di websitenya, kemudian nanti di situ akan ada informasi tentang universitas mana yang mengikuti PMDSU, kemudian juga jurusan mana saja yang mengikuti PMDSU dan siapa saja promotornya, kemudian juga untuk bidang penelitiannya pun apa gitu. Jadi kita tinggal search aja di websitenya. Kayak misalkan contohnya aku waktu itu di UPI gitu ya. Jadi aku lihat di UPI ini apakah untuk jurusan pendidikan matematika dia buka untuk PMDSU gitu ya. Ketika aku lihat oh ada nih. Kemudian ketika aku lihat ada 2 promotornya. Nah, aku lihat masing-masing nih. Oh, misalkan yang satu research-nya lebih ke teknologi gitu di pendidikan matematika. Kemudian yang satunya itu lebih ke misalkan desain pembelajaran dalam matematika. Nah, di situ pun sudah ada rinciannya gitu. Jadi penelitian ini tentang apa, bahkan ada paper-paper gitu atau karya tulis dari dosen yang bersangkutan. Nah, di situ kita bisa baca-baca kan, oh apakah ini sudah sejalan atau belum dengan penelitian kita. Jadi lebih untuk pemilihan ranah penelitian, kemudian
kemudian juga supervisor itu lebih mudah gitu kalau di I PMDSU. see. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira dalam secara singkat gitu ya, kira-kira secara singkat menurut Nadia nih apa yang tips-tips yang bisa dikasih ke teman-teman kita yang akan daftar beasiswa ini? Oke. Untuk daftar beasiswa PMDSU ya. Jadi mungkin gini. Jadi untuk pendaftarannya gitu ya, untuk berkasnya dan sebagainya macamnya, ini mungkin sedikit berbeda gitu ya dengan beasiswa yang biasanya. Kalau kita kan beasiswa yang biasanya kita harus mengirimkan mungkin CV, kemudian juga esai, itu kan yang paling repot tuh yang esai itu. Kemudian juga mungkin juga kalau untuk S2 mungkin untuk proposal penelitian itu belum terlalu dibutuhkan gitu kan. Ada beberapa beasiswa yang membutuhkan itu, ada juga yang tidak gitu kan. Nah, kemudian juga mungkin sertifikat bahasa Inggris gitu kan, itu juga dibutuhkan. Nah, untuk beasiswa PMDSU ini karena kita sudah harus memilih ranah penelitian mana dan promotor mana nih yang mau kita pilih gitu ketika kita mendaftar beasiswa ini. Jadi yang pertama yang saya suka gitu dari beasiswa PMDSU ini nggak butuh esai. Itu yang saya suka di sini, nggak butuh esai, jadi kita tidak perlu menuliskan kita itu siapa, kemudian alasan kita mengikuti beasiswa ini apa gitu-gitu tuh kita nggak perlu gitu kan. Tapi karena ini penelitian, jadi proposal penelitian itu adalah bagian yang termasuk paling penting juga gitu, karena dari situ kan promotor melihat gitu kan apakah proposal yang kita buat itu sudah sesuai dengan ranah penelitiannya beliau atau tidak, seperti itu. Nah, kiat selanjutnya kita usahakan sebelum mendaftar beasiswa ini di website Diktinya, itu kita sudah menghubungi promotornya dulu. Itu bisa mungkin by email atau by WhatsApp, mungkin lebih formal by email gitu ya. Jadi kita memperkenalkan diri dulu, saya dari misal nama kita siapa, kemudian juga kita dari jurusan mana, dari universitas mana, dan juga kita tuliskan maksud kita menghubungi beliau itu apa. Nah, yang uniknya di sini meskipun misalkan tadi ada benefitnya juga gitu ya dari berkas-berkas yang nanti akan kita upload di website PMDSU-nya, ada juga ada juga misalkan berkas-berkas yang diminta gitu oleh promotornya sendiri gitu. Jadi setiap promotor mungkin beda-beda, makanya itu kenapa kita perlu berkomunikasi gitu dengan promotornya. Mungkin ada promotor yang mensyaratkan, oh kalau misalkan mau dengan saya syarat TOEFL-nya misalkan minimal harus 500 gitu kan, atau IELTS-nya itu minimal harus 6,5. Nah, itu menjadi patokan gitu bagi kita biar kita bisa menimbang-nimbang gitu ya, kalau misalnya kita ada peluang nggak sih untuk bisa menjadi mahasiswanya beliau gitu. Karena untuk PMDSU sendiri jujur gitu ya, ini sangat terbatas gitu. Jadi kadang satu promotor itu hanya memilih satu mahasiswa saja gitu, paling banyak 2 lah gitu. Jadi kita memang harus mungkin menjalin komunikasi dengan promotornya, kemudian juga kita menunjukkan apa kelebihan kita kepada mereka, dan juga jadi lebih pendekatan gitu kepada promotornya agar setidaknya mereka hafal nama kita gitu, dan kita itu siapa. Seperti itu sih kalau menurut pengalaman saya waktu itu. Tapi setuju sih, pendekatan personal itu penting, apalagi karena ini ya, beasiswa ini kan tadi seperti Nadia bilang itu sudah jelas gitu promotornya siapa gitu kan, dan kita bisa kepoin lebih dulu gitu. Dan iya, tujuan benar. utamanya juga tadi bukan tujuan utama ya, apa sih, senjata utamanya adalah proposal, yang mana kalau kita bisa komunikasi lebih awal mungkin dapat feedback juga tuh. Kita tahu nih apakah sistemnya gimana, tapi setidaknya dengan komunikasi lebih awal tuh mungkin kita bisa curhat-curhat juga tentang
rencana riset ke depannya itu kayak gimana gitu. Mungkin kalau boleh dibilang kayak gitu. Kita bisa selanjutnya, selain tadi tentang beasiswa ya, kita coba kita mundur dikit sebelum tadi kan tentang beasiswa gitu. Beasiswa tuh sebuah udah keputusan, udah decision yang cukup besar gitu. Nah, kita tarik mundur sebelum itu, ketika akhir semester di kuliah S1 nih, kadang kan kita bingung ya sebagai mahasiswa S1 gitu, nanti karirnya itu gimana, atau nanti tuh mau ngapain gitu, studi lanjut, karir, atau mungkin kalau sebagai perempuan ada, saya nggak mau seksis ya, tapi di culture kita masih banyak yang kayak gitu. Apakah pilihan yang ketiganya adalah apakah mau berumah tangga gitu. Nah, benar. Apakah Nadia dulu juga sempat merasakan itu, dan kira-kira tentang hal ini, dilema ini tuh gimana menurut Nadia? Untuk dilema ini sebenarnya waktu saya dulu S1 gitu ya, ketika baru lulus sebenarnya nggak ngerasa dilema, karena memang sudah dari awal tujuan saya itu memang ketika sudah lulus S1 saya mau lanjut lagi gitu. Saya mau lanjut lagi ke S2 seperti itu, dan itu mungkin sudah seperti apa ya? Mungkin udah tekad gitu ya. Jadinya tidak dilema antara apakah mau menikah dulu lah gitu kan, atau mau berkarir dulu gitu kan. Nah, jadi kalau saya sih prinsipnya seperti ini. Oke lah, mungkin saya memiliki tujuan puncak gitu ya. Saya ingin misalkan mendapatkan beasiswa untuk bisa lanjut kuliah. Tapi tentunya untuk sampai ke puncak tersebut itu kan tidak bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat gitu kan, pasti ada prosesnya. Nah, selama prosesnya ini kan pasti memakan waktu yang tidak sebentar juga. Nah, akhirnya dari selama proses setelah saya lulus kemudian mendapatkan beasiswa ini, ya saya mencoba hal-hal yang lain juga. Misalkan saya juga melamar pekerjaan, dan alhamdulillah juga saya bekerja gitu kan. Kemudian juga di sela-sela pekerjaan saya, ya saya tetap gitu, jadi saya tetap teguh gitu ya, ibaratnya pada saya punya gitu mimpi yang di puncak ini. Jadi ketika meskipun saya sedang bekerja, ada waktu gitu yang saya sisihkan untuk mempersiapkan beasiswa gitu. Jadi mungkin pagi sampai ya sore gitu ya, misalnya saya ngajar gitu, saya bekerja, tapi ketika setelah sore atau malamnya gitu saya lanjut lagi mempersiapkan beasiswanya. Seperti itu. Ini kalau boleh dikatakan gitu ya, Nadia itu punya ini idealis tapi realistis gitu ya. Ya walaupun kita harus punya cita-cita yang luhur tinggi gitu, tapi juga tetap realistis. Maksudnya apa yang bisa dilakukan sekarang lakukan gitu, jangan malah cuma menunggu doang gitu kan. Jadi emang harus ada itunya, tetap jalan aja sesuai dengan kemampuan, dengan tetap persiapan untuk yang rencana yang lebih tingginya gitu ya. Iya, benar sih, benar. Karena aku itu mungkin selalu berpikir gini ya, ketika kita punya mimpi yang besar gitu kan, karena untuk mendapat beasiswa saya anggap itu sebagai mimpi yang besar gitu, karena untuk mencapainya susah gitu. Nah, tentunya ada mungkin kita bisa breakdown gitu loh mimpi ini menjadi hal-hal kecil yang mungkin tadinya dengan kata beasiswa itu sulit digapai oleh kita gitu, tapi ketika kita breakdown menjadi hal-hal kecil, misalkan apa aja nih yang harus aku lakukan, misalnya harus tes bahasa Inggris lah, kemudian aku harus menulis esai, menulis proposal, terus mencari universitas dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut kan akhirnya dari beasiswa itu aku breakdown menjadi hal-hal yang kecil yang lebih mudah digapai gitu kan. Atau misalkan satunya lagi, untuk bisa dapat beasiswa kayaknya harus punya pengalaman kerja deh. Jadi nanti ketika kita wawancara itu jelas gitu kan, apa sih yang menjadi faktor pendukung kita memutuskan untuk lanjut kuliah lagi. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang aku lakukan selama proses itu
itu bukan hal yang sia-sia gitu, tapi justru menunjang untuk bisa mendapatkan beasiswa itu sendiri gitu loh sebenarnya. Sepertinya ada permasalahan yang saya ingin tanyakan kepada Nadia yang biasanya mungkin dialami oleh beberapa kawan kita ketika mau studi lanjut itu terganjal oleh entah itu restu orang tua atau dukungan dari orang tua. Nah, tentang hal ini kira-kira bagi Nadia gimana? Apakah dari awal udah didukung 100% atau pernah mengalami kayak ada sedikit keraguan dari orang tua sehingga Nadia tuh perlu berusaha untuk meyakinkan. Nah, kira-kira kalaupun itu ada, kira-kira gimana gitu caranya? Kalau sebenarnya sih alhamdulillah gitu ya, maksudnya saya punya privilege juga dari orang tua yang memang mereka paham tentang pentingnya pendidikan gitu kan. Jadi tidak membatasi kalau perempuan itu jangan sekolah mulu lah, nanti gak ada yang mau kayak gitu kan, nanti kapan nikahnya gitu kan. Nah tapi untungnya sih dari orang tua sendiri itu mendukung gitu. Oke, kalau misalkan mau lanjut kuliah gitu ya, silakan saja, tapi mungkin mereka itu membicarakan kondisi finansial aja sih, lebih ke finansial. Jadi kayak tapi mungkin bapak dan mama itu sudah tidak bisa membiayai lagi gitu. Jadi itu juga salah satu hal gitu ya, kenapa saya mencari beasiswa gitu. Nah, mungkin sebenarnya untuk dilemanya itu terkait karena awalnya kan saya pengennya ke luar negeri gitu kan. Maksudnya siapa sih yang nggak mau ke luar negeri gitu kan. I see. Nah, awalnya itu pengennya ke luar negeri, tapi mungkin sebenarnya untuk orang tua sendiri itu kayaknya sih 50-50 gitu ya, antara silahkan boleh ataupun jangan dulu gitu, udah di dalam aja gitu kan. Nah, kalau di sini sih jadi lebih ke mungkin kekhawatiran kalau ke luar negeri, apalagi perempuan gitu ya, ketika kita nanti akan hidup sendiri di luar, ya kekhawatiran itu pasti ada, kayak gimana nanti hidup di sana, kalau sakit gimana, kalau makan gimana, sebagai macam kayak gitu. Nah, untuk aku sih tapi solusinya aku selalu komunikasiin aja gitu sama orang tua. Ini loh benefitnya kalau misalkan ke luar negeri, ini loh yang akan aku dapatkan ketika aku bisa studi ke luar negeri dan sebagainya gitu. Toh tapi aku juga nggak egois gitu. Misalkan aku kekeh gitu harus ke luar negeri aja, enggak. Ketika ada opportunity untuk bisa dapat beasiswa di dalam negeri pun ya aku coba gitu. Dan mungkin karena restu orang tuanya juga mungkin lebih ke yang dalam negeri, akhirnya yang beasiswa yang dapat pun di dalam negeri gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu kayak apa ya, mungkin negosiasi lah ibaratnya. Jadi dari akunya menerima, dari orang tuanya menerima, dan ya udah dikasih sama Allahnya yang dari kedua pihak itu tidak terbebani kayak gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk episode kali ini, Nadia. Oke. Dulu Nadia kan ini nggak lulusnya itu waktu pandemik nggak? Iya, pandemi. Kira-kira sebagai lulusan yang di waktu pandemik, susah nggak tuh mencari job opportunity atau gimana dulu? Apakah memang sulit atau malah sebaliknya? Justru karena COVID sehingga semuanya online, akhirnya banyak job-job yang bermunculan waktu itu yang justru opportunity-nya lebih banyak, mungkin video maker lah atau kerja di startup yang edtech yang kayak katakanlah sebutlah Zenius, Ruang Guru, Kolearn gitu-gitu. Apakah dulu waktu begitu lulus waktu pandemi gimana tuh kira-kira job opportunity, job marketnya itu gimana? Sebenarnya kalau untuk job market sendiri, apalagi kita di bidang pendidikan gitu ya, kalau guru itu pasti dibutuhin gitu. Jadi aku jarang gitu ya menemukan adanya mungkin pemecatan guru atau apa gitu ya. Jadi untuk job opportunity sendiri waktu itu aku coba install aplikasi LinkedIn sama Jobstreet gitu ya. Nah di situ ternyata maksudnya gini loh. Mungkin ketika orang-orang itu berkata ketika pandemi job opportunity itu menjadi berkurang gitu,
nyatanya ketika aku melihat di Jobstreet, kemudian juga di LinkedIn, itu enggak berlimpah kok gitu loh. Job opportunity itu berlimpah. Mungkin yang menjadi permasalahan itu adalah apakah kita itu bisa menunjukkan gitu loh kelebihan kita, kemampuan kita, sehingga ya recruiternya itu mau gitu meng-hire kita. Seperti itu sih intinya. Jadi waktu dulu itu aku sempat gitu kan kayak melamar di sekolah-sekolah gitu. Jadi aku sama teman aku nih, kita jalan ke satu sekolah, ke sekolah yang lainnya di kota aku gitu kan. Terus bertanya gitu sama mungkin guru-guru di sana atau pengurus di sana, ada nggak peluang untuk, ya dulu sih mikirnya ya udahlah jadi guru honorer dulu gitu, karena kan masih awal-awal gitu kan. Nah, tapi ketika kita mencari langsung seperti itu, kita tidak menemukan gitu, kita tidak menemukan job opportunities itu. Jadi kayak penuh, guru matematika itu sudah banyak di sekolah tersebut dan sebagainya kan. Sampai akhirnya waktu itu aku sempat mungkin putus asa juga gitu kan, nih kayak kok susah gitu cari kerja. Akhirnya ya udah aku cari di aplikasi-aplikasi aja gitu. Jadi aku nggak kayak door to door lah ibaratnya ya. Jadi nggak door to door. Boleh di-spill nggak kira-kira yang dimaksud Nadia dengan aplikasi atau mungkin juga online platform gitu ya, kita bisa sebut secara general, itu apa tuh? Online platformnya tuh apa? Kalau boleh di-spill, LinkedIn kah atau? Itu di LinkedIn, kemudian juga di Jobstreet. Di situ itu ID. banyak. Jadi ada aplikasinya kok. Tinggal mungkin bisa download di App Store gitu ya, atau di Play Store, tinggal klik aja Jobstreet gitu. Nanti di situ ya udah kita tinggal, misalkan kita kan pasti mau men-setting lowongan-lowongan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita kan. Nanti kita di situ tinggal tulis aja, misalkan kita di bidang education, ya kita tinggal setting aja di bidang education, misalkan di bidang mathematics juga atau di bidang apapun itu, nanti sudah otomatis tersortir gitu lowongan-lowongan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita. Kita tinggal milih aja nih mau yang mana gitu loh. Jadi justru malah yang di situ yang lebih banyak ya. Kalau dulu zaman saya mungkin belum kepikiran ya, tahun nggak tahu berapa itu, tahun 2016 gitu, waktu saya lulus tuh belum kepikiran menggunakan LinkedIn seperti kayaknya sekarang tuh benar-benar digunakan untuk cari job opportunities tuh, benar-benar di LinkedIn tuh kayak dimanfaatkan banget. Dulu waktu saya itu masih zamannya ini lowongan tuh berseliweran di WA gitu, di grup-grup gitu, teman-teman entah dosen entah siapa gitu kan, biasanya kayak gitu. Mungkin sekarang itu pun masih ada kayaknya sekarang mungkin masih. Tapi kalau kita mau cari sendiri, kalau itu kan kalau di WA kita kayak nunggu kan, kalau ada benar. Kita baru ini gitu. Kalau di kayaknya di Jobstreet atau LinkedIn atau sekarang mungkin kalau saya boleh sebut lah yang lain, misalnya ada Kaliber atau apa gitu kan. Iya benar-benar. Itu kita juga bisa mencari gitu, actively dengan secara aktif mencari gitu, bukan hanya menunggu. Benar-benar. Jadi dan mencarinya pun pintar gitu ya. Jadi kita nggak asal mencari gitu. Jadi kita tidak wasting time juga gitu sebenarnya. Itu sih yang paling penting, karena kan kadang-kadang kita misalkan mau bekerja gitu, menjadi, taruhlah di pendidikan ini menjadi guru gitu kan, terus kita mencoba mencari-cari sendiri, tapi kita nggak tahu gitu apa yang harus kita cari dan sebagainya, itu kan wasting time gitu kan, belum lagi nanti melamar pekerjaannya gitu. Jadi ini menurut aku recommended sih, karena memang job opportunity itu sekarang dari LinkedIn, dari Jobstreet ataupun aplikasi-aplikasi lainnya itu sangat banyak gitu. Jadi ketika mungkin orang-orang bilang di pandemi ini job opportunity itu berkurang, menurut saya kurang setuju gitu, karena ketika kita berniat untuk mencari ya pasti ada gitu, berlimpah kok, banyak gitu. Luar biasa. Mungkin yang bisa saya bilang itu mungkin agak bergeser kalau dari fenomena yang tadi Nadia ungkapkan tuh, lebih banyak opportunity yang kita bisa dapatkan melalui online gitu. Kalau offline kayak tadi tuh agak susah ya, masih susah gitu. Kalau kita door to door gitu masih susah. Kalau zaman dulu mungkin
nggak tahu ya kalau zaman dulu di tempat saya emang gitu kan caranya kalau mau lamar kerja sebagai guru zaman dulu banget tuh, nggak tahu kapan itu. Pokoknya emang ya naruh lamaran di beberapa sekolah gitu kan, di sekolah-sekolah Iya yang benar. kira-kira kita mau, kita taruh lamaran. Kalau nanti mereka cocok dan lagi butuh, ada panggilan gitu kan. Nah, Kalau mungkin iya. sekarang skemanya berbeda, mekanismenya Iya, berbeda. benar sih. Oke. Dan efektif juga sih, kita tidak buang-buang biaya gitu, tidak mengeluarkan biaya gitu kan, harus ngeprint misalnya ijazah, beli map segala macem yang mungkin nanti itu lamaran kita ditumpuk aja kan, nggak tahu kita kapan itu dibaca gitu kan sama Betul. pihak yang pihak sekolahnya atau pihak perusahaannya gitu. Jadi efektif banget sih kalau menurut aku. Cuman mungkin pesan aku itu ketika mau melamar pekerjaan, apalagi fresh graduate gitu ya, kita bicara fresh graduate yang mungkin pengalamannya masih sedikit banget di bidang kita gitu ya. Kalau bisa kita jangan terlalu pilih-pilih pekerjaan gitu sih. Jadi misalkan waktu itu kan aku jadi guru atau dapat pekerjaannya itu kan di Sentul gitu kan, sementara tempat tinggal aku itu di Serang gitu kan. Jadi kayak ngapain kok jauh-jauh ke Sentul gitu hanya untuk menjadi guru. Tapi kalau aku berpikir kayak yang penting aku punya pengalaman gitu. Gaji nggak besar juga nggak masalah gitu kan. Yang penting aku nggak nganggur kayak gitu sih. Yang penting Betul, nggak betul. nganggur. Karena mungkin kalau aku mungkin kayak misalnya aku hanya pengen kerja di kota aku aja gitu ya mungkin sampai sekarang pun aku belum pernah dapat pekerjaan kayak gitu. Jadi harus I see. harus fleksibel lah gitu, intinya Fleksibel, kayak gitu. betul. Dan mungkin bisa dijadikan sebagai batu loncatan juga kan ya. Iya, benar. Bukan berarti ketika kita decide untuk mengambil suatu pekerjaan bukan berarti selamanya akan di situ, bukan berarti itulah yang akan kita lakukan for the rest of our life, itu kan belum tentu juga ya. Okay. Iya, benar sekali. Mungkin untuk episode kali ini sampai segitu dulu. Terima kasih Nadia untuk waktunya. Sama-sama. Iya, sama-sama. Sibuk belajar mau UAS ya, kawan-kawan. S2 nih. Oke, mungkin gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.